Nurul Aini dan Erma sudah hadir? Ya sudah, Bapak. Hadir, Bapak. Oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi tema yang ketujuh, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Yaitu materinya perbaikan berkelanjutan pembelajaran. Di mana perbaikan berkelanjutan pembelajaran ini mengembangkan praktik pedagogis yang lebih efektif melalui investigasi sistematis dan refleksi kritis terhadap proses pembelajaran sains di kelas. Lanjutnya. Nah, jadi di sini apa itu PTK dan mengapa PTK itu penting? Jadi, penilaian tindakan kelas PTK adalah metodologi penelitian yang menggabungkan praktek pembelajaran dengan menyelidikkan ilmiah. Guru bertindak sebagai peneliti yang mengidentifikasi masalah di kelasnya, merancang solusi, mengimplementasikan dan mengevaluasi hasilnya secara sistematis. Implementasi, Neng. Implementasi. Coba latihan dulu sebut. Mengimplementasikannya. Coba sekali lagi. Mengimplementasikannya dan mengevaluasi hasilnya secara sistematis. Nah, di sini ada beberapa yang pertama reflektif, yaitu guru secara kritis menganalisis praktik mengajarnya sendiri untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua kolaboratif, melibatkan siswa, rekan kerja, dan stakeholder dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga siklusnya, bersifat siklus berulang yang tidak pernah benar-benar selesai, mendorong perbaikan berkelanjutan setiap tahunnya. Kemudian identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama langkah krusial awal, yaitu tahap pertama PTK melibatkan pengidentifikasian masalah nyata dalam pembelajaran fisika yang dihadapi sehari-hari di kelas. Masalah dapat berupa rendahnya hasil belajar siswa, kesulitan pemahaman dan konsep abstrak, motivasi belajarnya rendah, atau keterbatasan penggunaan media pembelajaran. Guru mengumpulkan data melalui observasi langsung, analisis nilai ulangan harian, wawancara siswa, dan studi dokumentasi untuk memahami akar permasalahan secara mendalam. Yang kedua, observasi lapangan, yaitu mencatat perilaku, interaksi, dan kesulitan siswa secara objektif selama pembelajaran. Yang ketiga, analisis data, yaitu mengidentifikasi pola dan tren dari kata yang terkumpul untuk menentukan akar masalah. Yang keempat, yaitu perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini akan merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan. Lanjut. Next, Mila. Selanjutnya, perencanaan tindakan, yaitu
desain intervensi. Nah, setelah masalah teridentifikasi, guru merancang tindakan atau intervensi yang inovatif dan berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rencana tindakan harus spesifik, dapat diukur, dan disesuaikan dengan konteks kelas serta ketersediaan sumber daya. Yang pertama ada analisis literatur, yaitu menelaah penelitian sebelumnya dan teori pembelajaran untuk menentukan solusi terbaik. Yang kedua, desain tindakan, yaitu merancang strategi pembelajaran alternatif seperti eksperimen, simulasi, atau metode kooperatif. Yang ketiga, yaitu persiapan sumber daya, menyiapkan materi, peralatan, dan instrumen yang diperlukan untuk mengimplementasi tindakan. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi di kelas. Ini eksekusi rencana, yaitu guru mengimplementasikan tindakan yang telah dirancang sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika kelas yang sebenarnya. Dalam pembelajaran fisika, tindakan dapat mencakup penggunaan alat laboratorium virtual, penerapan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok tentang fenomena alam, atau integrasi teknologi seperti simulasi komputer untuk visualisasi konsep abstrak. Guru tetap mencatat setiap kejadian penting selama implementasi untuk digunakan dalam tahap refleksi kemudian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya, yaitu Nurul Aini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu observasi dan pengumpulan data. Pada tahap ini, guru mengumpulkan berbagai informasi untuk memahami kondisi pembelajaran secara menyeluruh. Di antaranya, penilaian kognitif, menggunakan kuis formatif, tes tertulis, dan tugas untuk mengukur pemahaman konsep fisika siswa. Ada observasi sikap, catatan tentang keterlibatan, motivasi, dan perilaku kolaboratif siswa selama pembelajaran. Data kualitatif, wawancara siswa, jurnal refleksi guru, dan catatan lapangan deskriptif tentang pembelajaran. Yang terakhir, data kuantitatif, nilai hasil belajar, presentasi kehadiran, dan statistik lainnya untuk perbandingan baseline. Selanjutnya, refleksi dan evaluasi. Tahap ini merupakan jantung PTK. Guru menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran. Refleksi harus kritis, jujur, dan didukung oleh bukti empiris. Analisis temuan. Bandingkan data sebelum dan sesudah tindakan. Identifikasi perubahan positif maupun hambatan yang muncul. Evaluasi keberhasilan. Tentukan apakah tindakan mencapai target yang ditetapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam pembelajaran fisika. Identifikasi pembelajaran. Apa yang telah dipelajari guru, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki untuk siklus berikutnya. Next, Nil. Selanjutnya, siklus PTK, kontinuitas perbaikan. PTK merupakan proses berulang yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Setiap siklus dimulai dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan,
pelaksanaan, observasi, hingga refleksi untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Identifikasi masalah. Menemukan permasalahan utama dalam proses pembelajaran yang perlu diperbaiki. Perencanaan, mengamati pelaksanaan tindakan, respon siswa, dan hasil pembelajaran. Pelaksanaan, mengevaluasi keberhasilan tindakan, menganalisis kekurangan, dan menentukan modifikasi pada siklus berikutnya. Observasi, mengamati pelaksanaan tindakan, respon siswa, dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, refleksi, menyusun strategi, metode, media, dan langkah tindakan yang akan diterapkan. Penyusunan laporan ilmiah PTK. Laporan PTK yang komprehensif mendokumentasikan seluruh proses penelitian dengan standar akademik yang ketat. Laporan ini berfungsi sebagai bukti metodologis dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pendidikan. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan isinya itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang jelas dan terukur. Yang kedua, kajian teori. Isinya ulasan literatur tentang teori pembelajaran fisika, strategi pengajaran, dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, ada metodologi. Isinya deskripsi rinci tentang desain penelitian, subjek, instrumen, prosedur pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Presentasi data dengan tabel dan grafik, analisis mendalam dan interpretasi temuan dalam konteks teori. Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Ringkasan temuan utama, implikasi praktis, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Next, Nil. Kesimpulan dan rekomendasi. PTK merupakan alat yang powerful untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika secara berkelanjutan. Melalui PTK, guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga menjadi peneliti yang aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembelajaran. Untuk guru, terapkan PTK secara sistematis, dokumentasikan proses dan berbagai pembelajaran dengan rekan sejawat untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Untuk sekolah, dukung budaya riset di sekolah, sediakan waktu dan sumber daya untuk PTK, dan integrasikan hasilnya dalam kebijakan pengembangan kurikulum. Untuk siswa, manfaatkan PTK untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan prestasi serta kompetensi fisika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.